Pernahkah kamu merasa sudah bertekad kuat untuk berubah? Mungkin kamu ingin hidup lebih sehat, rajin beribadah, atau mengejar rezeki halal dengan sungguh-sungguh. Namun, entah kenapa, di tengah jalan semangatmu tiba-tiba memudar. Usaha yang sudah kamu mulai lagi-lagi terhenti di titik yang sama. Banyak orang mengira kegagalan itu karena kurangnya usaha atau godaan dari luar. Tapi, tahukah kamu bahwa penyebab sebenarnya bisa jadi tersembunyi di dalam dirimu sendiri? Tepatnya, di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah bagian dari dirimu yang bekerja tanpa kamu sadari. Dalam dunia psikologi, Sigmund Freud membagi pikiran manusia menjadi dua, sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar atau conscious mind hanyalah sekitar 5-10% dari keseluruhan aktivitas otakmu. Inilah bagian yang kamu gunakan untuk berpikir logis, menganalisis, dan mengambil keputusan secara sadar. Namun, sisanya 90-95% dikendalikan oleh bawah sadar. Bagian inilah yang menyimpan kebiasaan, emosi, dan pola-pola otomatis yang terbentuk sejak kecil. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel, pernah berkata bahwa kita hanya hidup secara sadar selama 5% dari waktu kita. Sisanya, hidup kita dikendalikan oleh program bawah sadar yang sudah terbentuk dari pengalaman masa lalu. Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, juga membagi cara berpikir manusia menjadi dua sistem. Sistem satu yang cepat dan otomatis, bawah sadar, dan sistem dua yang lambat dan analitis, sadar. Kebanyakan keputusan sehari-hari, termasuk yang menentukan arah hidupmu, ternyata diambil tanpa kamu sadari oleh sistem bawah sadar ini. Bagaimana kamu tahu kalau sedang disabotase oleh pikiranmu sendiri? Ada beberapa tanda yang sering muncul. Pertama, kamu sering menunda pekerjaan atau keputusan penting, meski tahu itu merugikan. Kedua, kamu kerap overthinking dan takut gagal, bahkan sebelum mencoba. Ketiga, muncul self-talk negatif secara otomatis, seperti aku bodoh atau pasti gagal. Keempat, kamu terjebak dalam pola berulang, misalnya selalu gagal di titik yang sama, apapun usahanya. Dan kelima, kamu kesulitan mempertahankan kebiasaan baik itu soal diet, ibadah, atau fokus pada tujuan. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada pengalaman masa kecil dan trauma yang pernah kamu alami. Otak manusia membentuk jalur saraf atau neural pathway berdasarkan pengalaman, terutama pada usia 0-7 tahun. Setiap kejadian, terutama yang emosional, terekam dan menjadi program otomatis. Inilah yang disebut core beliefs atau keyakinan inti. Jika sejak kecil kamu sering mendengar kata-kata negatif atau mengalami kegagalan dan penolakan, maka kata-kata itu bisa menjadi skrip hidupmu. Tanpa kamu sadari, kamu akan mengulang pola yang sama. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa hampir separuh waktu kita dihabiskan dalam mode autopilot, di mana pikiran melayang dan dikendalikan oleh bawah sadar. Namun kabar baiknya, menurut penelitian tentang neuroplastisitas, otak manusia bisa berubah. Dengan pengulangan, emosi yang kuat, dan fokus, kamu bisa membentuk jalur saraf baru dan memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Dalam Islam, konsep ini juga sangat ditekankan. Zikir dan tafakur melatih kesadaran, membantu kita mengendalikan impuls bawah sadar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Niat adalah skrip awal dari setiap tindakan. Jika niatmu benar, hasilnya pun akan benar. Doa dalam Islam bukan sekadar meminta, tapi juga sebagai afirmasi spiritual, menyelaraskan diri dengan takdir yang kita upayakan. Lalu bagaimana cara mengatasi sabotase bawah sadar? Pertama, sadari dan catat polanya. Kapan kamu mulai menyabotase diri sendiri? Kedua, gunakan afirmasi dan visualisasi positif, seperti yang diajarkan dalam Psycho-Cybernetics dan NLP. Ketiga, latih kesadaran melalui zikir, journaling, atau teknik pernapasan sederhana. Dan keempat, ganti skrip batinmu secara sadar dengan pengulangan, emosi, dan fokus. Jika kamu merasa hidupmu seperti diulang-ulang di tempat yang sama,
Mungkin saatnya kamu menyelam ke dalam dirimu sendiri, ke pikiran bawah sadarmu. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu tentang sabotase diri di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang, karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam.